Iya kan? Soalnya gue sering denger meme-meme kayak gitu kan. Misalkan gamers nih, Mm-mm. dia nyebutnya Mm-mm. gue udah mainin game ya, jadi gue nggak akan mainin hati perempuan lagi nih. Nah, Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di Rip Gaming. Nah, jadi teman-teman, di episode kali ini gue bakal ngadain lagi segmen report. Nah, untuk di episode ketiga ini gue bakal ngundang cewek lagi, tapi dia ini non gamers ya teman-teman, karena di episode sebelumnya kan kita udah ngundang yang gamers. Sekarang gue bakal coba ngundang yang non gamers nih. Nah, dia juga ini salah satu junior gue di organisasi yang gue ikutin. Dan juga dia ini seorang model di kota Palembang nih teman-teman. Jadi penasaran kan siapa sih model yang mau gabung kan di Report. Oh, ini gue bangga ya bisa dibilang. Nah, jadi kita langsung aja coba hubungin dia ya. Oke, jadi teman-teman, kita sekarang udah terhubung sama teman gue yang udah gue sebutin tadi. Jadi namanya ini biasa kalau gue hai. manggil sih Caca sih kalau gue biasa manggil. Tapi kalau nama aslinya siapa Caca kalau nama aslinya? Nama aslinya itu nama panjangnya Salsabila, tapi biasanya teman-teman akrab nyapanya Caca atau Salsa bisa. Oke, jadi gimana nih kabarnya untuk sekarang? Apakah sehat atau ada beberapa macam problem? Iya lagi musim ya, tapi lagi musim sakit. Ah, Tapi alhamdulillah sekarang sehat-sehat aja sih, nggak ada terpapar sakit. Alhamdulillah sejauh ini. jadi masih Ini aman-aman kamu aja nih ya? apa kabar nih? Apa? Iya, alhamdulillah. Kamu apa kabar nih? Habis Kalau gue begadang sih terus ya? nggak apa-apa, begadangnya kan untuk amal, jadi nggak apa-apa. Tapi biasanya paling, Iya betul, betul. tapi paling kalau ketika video ini gue upload paling udah selesai sih amalnya, karena kayaknya jauh sih perbedaan antara video ini gue upload dengan yang live kemarin. Oh, oh iya iya iya. Iya. Nah, terus kesibukan saat ini nih. Kesibukan sekarang ngapain aja sih? Lu udah lulus belum sih kuliah? Belum, tahun depan sih lulusnya. Jadi sekarang kesibukan apakah skripsian atau Em, Sekarang masih kuliah online seperti hmm, biasa. Terus lagi apa ya? Lagi belajar-belajar di bidang kuliner sama bisnis gitu lah, ngikutin orang tua biasa untuk isi waktu-waktu kosong gitu. tapi modeling masih modeling. Masih, Masih masih ya. jalan terus sih. Mm-mm. Kalau skripsian berarti belum ya? Atau udah mulai eh, dipikirin? Kalau skripsian sih masih jauh, tapi Ah, lumayan nyari-nyari dari sekarang dong. Harus 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 dari sekarang juga karena kan bakalan apa ya? Bakalan rebutan juga ya judul dan lain-lain gitu. Dari sekarang sih persiapannya. Apalagi kalau zaman online sekarang kan serba susah ya buat cari-cari dosen dan lain-lain gitu kan, buat ketemu langsung. Jadi dipersiapin dari sekarang aja sih. Nggak terasa soalnya kan kalau waktu. tapi kalau ngomongin masalah Mm-mm. online sebenarnya ada enak atau nggak enaknya sih? Karena ketika kita offline kemarin kan kayak gue misalkan kuliah kemarin Mm-mm. offline, kita malah pengennya kan Mm-mm. online kan karena kadang males ke kampus. Terus juga kadang ke kampus Iya, sering iya. nggak ada dosen karena sebenarnya kalau bisa bilang enak, ya ada enak ada nggak enaknya juga. Kalau enaknya tadi kan kayak tadi Betul sih. misalkan online kan ya udah bisa fleksibel, bisa dari rumah aja. Terus kadang juga Mm-mm. kadang gue sering lihat kan kayak di meme kayak gitu. eh Dia nih lagi di kuliah nih, cuman ketika dosennya jelasin dia buka yang apa folder Iya, lain atau yang kayak lain kayak iya gitu. betul betul. Ya, itu fakta sih. Heeh. Kalau aku ngalamin ngalamin perubahan yang cukup signifikan kalau misalkan belajar online ataupun offline. Karena kalau misalkan belajar offline kan kita benar-benar fokusnya ke satu titik ya. Kalau misalkan online kadang ke pekerjaan rumah yang bisa ngeganggu apa ya kegiatan kita pas kuliah I- gitu loh. Kan kita kan kuliah tuh sebuah kewajiban yang besar ya namanya kuliah gitu. Pas fokus kita keganggu ya ujung-ujungnya ya udah deh biarin aja deh jalan kuliahnya aku kerjaan yang lain atau aku sambil main game kayak main apa sih kayak gitu-gitu eh, kan. Kebanyakan orang kan kayak gitu kan. Tapi apa ya? Kalau untuk keuntungan dari kuliah online, sisinya, sisi lainnya adalah ketika misalkan ada tugas lebih, lebih apa ya? Fleksibel. Lebih, iya, Oh. lebih fleksibel sih. Tapi kalau misalkan kuliah offline jauh sangat lebih, lebih fun daripada kuliah online. Kita sering ketemu teman-teman, kita Oh. benar-benar.
kayak ngerasa lebih hidup nggak sih Hmm. kalau kuliah sebagai mahasiswa gitu kan? Oke, jadi ngomongin game tadi ya. Nah, sebenarnya gue mau istilah bisa dibilang gue mau konfirmasi dulu nih. Lu bukan gamers kan tapi Apa ya? Kalau dikategorikan gamers enggak lah ya kan? enggak, Ah, enggak lah. tapi main gak sih kalau kayak game kayak gitu? Main tetap main kalau main game. Eh, Tapi ka- nggak seberat kamu ya, kayak kamu kan gamers ya. nah, tapi misalkan main nih, itu kan pasti ada Mm-mm. awal mula ketika lu main game pertama kali nih. Mm-mm. Nah itu kalau Mm. masih ingat kapan sih pertama kali lu mulai main game dan game apa itu Hmm, coba yang dimainin? pertama kali, inget lagi ya. Pertama kali itu pas SD kali ya. Hmm, Pertama kali banget kan? iya ya. Pertama kali kenal game itu. Dulu kan zaman-zaman SD tuh mainnya dari Facebook tuh. Jadi game Itu Facebook tuh mungkin. game Eh, online pertama yang kita bisa chatting sama orang yang aku mainin itu di Amobabiko. Tapi kalau game.co.id itu aku juga main yang kayak ada masak-masak kayak iya ya gitu-gitu banyak kan. banyak. Iya, iya. Itu juga main dulu. Itu SD kelas 3 apa kelas 4 gitu. Tapi kalau Kelas sekarang 4 masih SD, nggak main SD. game-game kayak gitu? Kalau sekarang sih hasilnya. Sekarang masih, tapi nggak sering loh kalau sekarang. Tapi gamenya game Karena mobile kalau ya? misalkan ada temen, iya, iya. Kalau ada temen yang kayak Eh, ngajak main bareng ya baru baru main. Kalau misalkan enggak, ya enggak. Atau kalau kayak gabut sendirian main game kayak Candy Crush kali, cuman main-main game yang kayak gitu. berarti Ya, game-game game kayak juga kan tapi ya. ya game sih. Cuman kalau yang lu bilang tadi misalkan diajak teman itu game apa? Apa Mobile Legend? Ya kalau kalau PUBG? dulu kalau Mobile Legend, Enggak. Gamenya Mobile kalau Legend Mobile atau Legend, PUBG atau apa? iya sejenis Mobile Legend atau PUBG sih. Tapi kalau aku kemarin mainnya PUBG sih, Hmm. PUBG karena PUBG lagi hype banget kan kemarin kan. Kalau cewek mah kalau main game pasti selalu jadi beban dan cukup buat apa ya, chit-chat doang kalau misalkan di game. Tapi Oh enggak bukan main game ya sih. tapi enggak apa-apa sebenarnya kalau Kenapa? beban karena kan ya biasanya sih kalau ketika cewek beban jarang disalahin orang. Iya, iya Heeh. sih. Kita lebih kayak apa ya? Kayak PMI gitu loh, bawa bawa apa? Bawa obat-obatan gitu loh Medikit kalau medikit. main di PUBG. Iya, bawa Eh, kayak gitu. Jadi tetap main game sih, tapi tapi ya eh, nggak itu banget, tapi nggak selain game mobile nggak ada sebegitu ya. dimainin. Kayak game PC atau PS, Apa ya? Enggak sih, nggak cuman main. mobile aja ya. Karena iya, Hmm. karena apa ya? Itu tadi sih, aku suka main game. Aku suka main game, tapi nggak nggak didalemin kali ya. Kalau misalnya kita tertarik sama sesuatu kan, kalau kita Eh, dalemin kan bisa jadi gamers atau bisa jadi yang bagus loh kayak itu kan. Kalau misalkan kalau aku main game itu cuma menghibur diri sih, lebih kayak menghibur diri aja gitu loh. tapi Gitu. ada nggak sih keinginan dari lu misalkan karena kan kalau Mm-mm. gua perhatiin kan zaman sekarang kita kan notabene orang main game biasanya kan cowok kan. Mm-mm, Nah, mm-mm. ketika lu cewek itu main game, terus lu misalkan ngadain live nih di YouTube atau di Facebook nih kalau yang biasa sekarang gue lihat, itu pasti Mm. biasanya ada aja yang nonton. Tapi maksud gue ada nggak sih keinginan lu buat gue pengen nyoba nih untuk live di YouTube atau di Facebook karena targetnya menurut gue dibanding cowok itu lebih mudah di cewek sih sebenarnya untuk Lebih besar, penontonnya. iya, iya. Kalau kepengen sih, kayak aku sadar diri ya, skillnya Heeh. nggak ada. Enggak masalah sih sebenarnya. Kalau misalkan Heeh. aku dikategorikan orang yang mampu, artinya orang yang pintar main game Heeh. gitu ya. Aku mau banget jadi streamer ya, ibaratnya kayak itu kan. Streamer. Tapi kalau misalkan aku main game gitu-gitu aja, gimana orang bisa interest sama game aku, orang skillnya rendah misalnya. Tapi kalau misalkan suatu saat nanti mungkin ya sekarang, mungkin habis dari podcast ini atau aku tertarik buat jadi streamer. Tapi soalnya Mungkin terlepas dari sini. soalnya kalau ngomongin skill ya, misalkan tadi lu ngomongin skill, Mm-mm. menurut gua sih Mm-mm. nggak masalah sih skill karena lu harus tahu dulu game lu yang mau dimainin itu apa. Ketika lu emang main Iya. interestnya di game online atau misalkan memang game-game kompetitif misalkan kayak PUBG tadi atau ML mungkin oke lah skill yang Mm. diutamain. Tapi ketika lu cuma main Mm-mm. game offline ataupun game ya casual yang
ya yang game bisa dibilang game bocil-bocil segala macam kayak gitu. Menurut gua yang paling penting itu pembawaan dan ya pembawaan sih menurut gua yang paling penting dibanding skill tadi ya. Karena Iya, kalau iya. game offline sih ya nggak ada saingan menurut gua. Itu lebih kayak menyalurkan hobi ya kali ya. Heeh. Terus kita berbagi sama orang gitu kali. Hmm. Tapi yang jadi target pasarnya adalah ketika kita jadi streamer, mungkin kalau dari perspektif aku sih, mereka tuh apa ya, lebih kayak berbaginya tuh mungkin tips and trick kah, pas main game, atau apa sih game-game apa sih yang lebih, lagi hype, yang lagi naik daun tuh kayak, apa sih, PUBG, Mobile Hmm. Legend, Fortnite, yang kayak kayak gitu kan kebanyakan. Jadi buat pas aku denger kata-kata streamer, jadi yang terbesit adalah aku harus punya skill yang bagus dulu nih buat mainin game-game yang lagi booming sekarang gitu loh. Paling nggak Kalau harus aku bisa sih, nyontohin orang lah ya. nah iya Ah, gitu loh. Maksudnya bisa nyimbangin dong dengan streamer-streamer yang udah dulu gitu loh, yang udah duluan lah di ah. dunia yang Tapi seperti itu gitu. tapi kan kalau misalkan lu bilang paling nggak Mm-mm. harus ngimbang ya, tapi ketika lu pengen misalkan ambil contoh aja nih, misalkan lu coba streamer, ada gak sih streamer atau youtuber game yang lu tahu nih, misal kita ambil contoh aja, Eh, apa ya? ada gak satu aja yang lu tahu? Arab kali ya, Arab, Reza Arab ya. Arab kali. Iya. Misalkan nih Reza Arab nih, Heeh. terus lu bilang tadi kan Mm-mm. paling nggak lu harus bisa ya bisa dibilang skillnya 11-12 lah kurang lebih ya kan. Iya, iya. Nah tapi menurut gua ketika lu pengen nyamain orang tersebut, lu Sulit ya. harus ada titik startnya sih sebenarnya. Benar Nah, sih. misalkan lu pengen nyoba streamer nih, tapi misalkan alasan lu gua harus harus skill gua harus mendekatin si Reza Arab tadi misalkan. Tapi ketika lu emang Mm-mm. nggak start ya kapan mau mendekatinya kan bisa dibilang. Iya, betul. Heeh. Makanya itu tadi, kalau seandainya aku pun akhirnya Hmm. tertarik di dunia yang seperti itu, berarti aku harus upskill dulu dong. Setidaknya kayak yang kamu bilang, kamu harus tahu game apa yang bakal kamu mainin gitu Ah, kan. Yang pasti bakal gitu dulu sih, tahu-tahu basic-basicnya dulu. Terus upgrade lagi, sampai ketika udah deh, udah bisa nih buat sharing ke teman-teman lewat YouTube dan lain-lain ah. sebagainya. Nah, baru gitu loh. Tapi nggak apa-apa dong Kayak sebenarnya. ngebangun. Ah, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Ketika lu misalkan nih anggap aja skill lu Mm-mm. sekarang nih nol kan, nol anggap aja. Anggap aja nol. Mm-mm. Terus si Reza Arab anggap aja kita 90 misalnya skillnya. Eh, Terus lu misalkan anggap aja lu mau bikin video untuk YouTube ataupun Facebook atau segala macamnya, ketika skill lu udah misalkan paling nggak 70 misalkan. Tapi menurut Ya, gua nggak apa-apa 70. ketika lu dari 0 sampai 70 nih lu bikin aja terus video menurut gua. Karena ketika lu emang nanti udah misalkan lu skill lu misalkan anggap aja udah 80 misalnya, udah hampir dekat kan dengan Reza Arab tadi, orang-orang pasti pengen lihat nih, lu dulu gimana sih kayak Gimana gitu. sih perjuangan? Iya, ya benar. Sebenarnya nggak Bisa apa-apa juga, bisa sebenarnya. juga. Iya. Ya benar-benar. Daripada lu harus Bisa juga nunggu kan, ya. harus nunggu kita mahir, ya kapan kayak gitu kan? Nggak tahu kapan kita mahir Mana ya. tahu, iya mana tahu Hmm. terlepas dari orang yang melihat perjuangan kita yang dulu-dulu, jadi makin banyak yang Makin terinspirasi kali benar ya. benar benar. Mm-mm. Ini bisa lah Ini dicoba bisa nanti. sih. Iya, Hmm. Nah, banyak belajar lah dari kamu pasti. gua juga masih belajar sebenarnya. Nah, terus ngomongin tadi kan ngomongin Mm-mm. streamer ataupun YouTuber Mm-mm. lah segala macam. Tapi kan Mm-mm. sebenarnya kalau dari industri game itu sendiri nggak terlepas dari eh, peran-peran yang lain kayak contoh ada marketingnya di dunia game atau misalkan kita kan sekarang lagi tren tim e-sport nih misalkan tim e-sport ya Ya. kan tim e-sport sendiri kan kayak misalkan Mm-mm. ada manajer atau eh, ya tim operasional lah bisa dibilang Timnya. Mm-mm. atau bisa kita ambil di turnamen-turnamen kayak biasanya di turnamen-turnamen kita bisa sering sebut caster nih. Nah kalau Iya. gua lihat sih sebenarnya kalau cewek biasanya dia mulai awal karirnya itu lebih dari caster sih pertamanya karena gua nggak tahu ini salah atau enggak tapi misalkan gua ambil contoh kayak Dona Fiska ataupun Sarah Filoir ataupun segala macamnya yang kayak gitu gua Mm-mm. setahu gua dulu mereka itu caster pertama kali awal mulai karir dalam dunia game baru dari situ mereka terjun ke Oh. YouTube ataupun stream kayak gitu. Nah lu tahu nggak sih sebenarnya caster itu apa misalkan nih?
Kalau caster, kalau Ah, misalkan itu kan di dunia e-sport ya. hmm. Kalau di dunia olahraga kayak komentator gitu Nah, ya. iya ya kayak bola, komentar Komentator bola. ya. Ah. Iya, benar-benar. Em, bener sih, kadang kalau misalkan kita mau jadi caster itu pertama, ya balik lagi kayak Hmm. kamu tahu dulu basicnya, ya kan? Kamu tahu dulu, ini nih dia lagi ngapain sih? Lagi Ah, attack kah? Lagi defend kah? Ya kan? Seenggaknya kamu tahu. Mungkin ya. dari beliau-beliau yang seperti Donald dan lain-lain itu, mungkin mereka mulai tertarik kali ya. Terus mungkin ada dukungan juga dari teman-temannya. Terus dia juga karena rasa tertarik tadi dia juga belajar. Jadi ya mungkin kalau misalkan itu bisa jadi apa ya? Batu loncatan buat jadi lebih daripada caster, aku sih setuju sih. Setuju Tapi sih. misalkan caster tadi nih ya, eh Mm-mm. kata lu bilang tadi kan, kayak lu bilang tadi, paling nggak dia bisa nguasain basic ya pengetahuan lah secara umum kan tentang game itu. Nah berarti dalam Mm-mm. artian lu nggak perlu pandai dulu untuk jadi caster ya kalau menurut gua, karena paling nggak lu Iya, tahu teorinya aja sih menurut gua dibanding tahu. skillnya dulu. Mm-mm. Itu tadi kayak apa ya? Tetap aja sih, ya nggak sih? Tetap aja sih supaya yang kita jalankan sesuai dengan rules. Kayak ketika kamu jadi caster, kamu tahu tentang teorinya. Kalau kamu jadi gamersnya, jadi yang main game, ya kamu tahu gimana rules permainan gamenya kan tetap kayak gitu nggak sih? Tapi misalkan lu Ya, supaya disuruh meminimalisir kesalahan gitu. eh, tapi misalkan misalkan Mhm. nih lu disuruh milih nih, anggap aja lu tertarik nih mau coba di dunia game misalkan. Lu Mhm. mau milih jadi apa dulu nih pertama kali? Apakah lu mau nyoba jadi caster dulu atau streamer dulu atau youtuber dulu? Karena beda ya antara streamer dengan youtuber, karena kalau streamer Mhm. sih lebih sering live kan kayak gitu. Tapi kalau youtuber itu lebih ke kontennya. Lalu milih yang Ya, mana? betul. Kalau aku sih mungkin Eh, caster kali ya yang lebih mendekati. Gak lebih mudah lah ya, Karena bisa iya, dibilang, karena karena apa ya? menurut gua juga lu kan public speakingnya udah oke lah ya, public speaking segala macam kan, karena kan kalau caster kan menurut gua kan hal yang paling terpenting selain pengetahuan game itu public speaking lah ya kan, karena Public harus speaking ngomong di depan membangun lah, umum membangun ya kan. suasana. Heeh. Ya, betul betul. Itu diawali sebagai caster kali. Itu yang paling mendekati lah. Karena pendekatan dulu lah dengan apa sih yang bakal dimainin, kayak Hmm. apa sih yang bakalan aku buat jadiin konten YouTube, atau apa sih yang aku bakal share ke teman-teman pas live kan. Jadi caster dulu sih pasti kalau Jadi kalau aku lu milih disuruh pilih gitu. tapi nggak misalkan Iya. kayak tim operasionalnya lu ada minat nggak sih, misalkan daftar jadi apa kayak di tim e-sport, suatu tim e-sport kayak gitu. Berat kali ya kalau udah bahas itu, lebih berat kali ya. Pertama-tama mau sih pasti kalau dilibatkan dalam satu tim yang apalagi yang udah termasuk apa ya, hebat lah Eh, dikategorikan kayak gitu. Tapi balik lagi background sih, kayak aku harus punya background juga. Artinya apakah aku gamers juga, circle aku apakah ada yang sesama gamers, yang gitu-gitu kan itu pasti juga harus dibangun loh. Ketika kita berani buat daftarin diri buat jadi bagian tim tersebut, ya nggak sih? Kalau kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut gua sih, kalau menurut gua lebih mudah ketika kita gabung di ya, anggap aja tim operasional mereka lah ya, karena Mm-mm. eh kan anggap aja nih misalkan lu ngelamar marketing nih di suatu tim itu, yang pasti kan skill yang dibutuhin bukan skill game lu ataupun skill ya bla 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 segala macam kan tentang game, yang pasti kan skill marketing lu, ya kan, karena kan mereka kan lebih ke operasional untuk ya ngurusin tim itulah, nggak istilahnya bisa dibilang nggak ngurusin gamenya ya kan, kalau sepengetahuan gua sih. Iya sih, benar tuh. Tapi apa ya, lebih ke wadah. Emang kalau misalkan marketing kan dibutuhkan marketing ya. Setuju sih aku, kalau misalkan kita tahu tentang game misalnya, tapi kita nggak punya skill marketing, ya apa yang kita mau Eh, tawarin ini sih? Bener sih, tapi tetap aja. Kalau aku tuh apa ya, gimana sih rasa membangun confidence buat di antara para gamers ketika kamu tuh kayak nggak punya skill gamenya tuh nol, bener-bener nol banget tuh, kayak pasti takutnya nggak masuk lah ya agak-agak ketika gimana. mereka Iya, ngomongin takutnya apa nggak ya kan. masuk. Iya kayak ngomong apa sih, kan nggak mungkin kan aku kayak Eh, nyeletuk ngomong ngomongin apa gitu kan, nggak mungkin aja sih. Tetap tetap aja pasti pasti minta bantuan sama teman-teman yang lebih lebih paham tentang hal tersebut. Dan aku juga
nggak mungkin harus down karena aku nggak punya skill dan lain-lain gitu kan. Kita punya kelebihan masing-masing, jadi ya saling saling cerita aja gitu loh, Berarti kelebihan dan tetap kekurangannya prefer kalau misalkan di caster game lah gitu. ya. Iya, Eh, pasti dong. nah, terus kita kan udah ngomongin ya seluk-beluk game lah ya. Iya. Menurut lo pribadi nih, opini lu nih. Lu kan bilang tadi kan Mm-mm. bukan non gamers, saya bukan seorang gamers. Kalau menurut lu itu gamers itu apa sih? Bisa dibilang apakah orang yang apa kayak gitu ya kan? Iya, kalau gamers ini booming akhir-akhir ini ya, kata-kata gamers Nah, itu. Karena dulu dulu kalau orang main game ya main game aja kan, nggak ada gamers yang karena benar-benar gamers menurut karena gua dulu mungkin satu alasannya internet belum kayak sekarang sih menurut gua. ya, Nah, ya itu pasti. Dan juga sekarang itu didukung karena ada e-sport tuh ada turnamen nunjukin ya kan? apa ya kemampuan kita Oh, di bidang yang lain ya kan. Jadi kalau sekarang kayak lebih didukung lah dengan hal-hal yang di sekitar kita dan berpikirannya lebih lebih positif tentang hal game. Kalau hmm, dulu kan game tuh bisa merusak kegiatan iya, belajar lah apa. Kalau sekarang kan enggak ya ah, kan. Terus kalau gamers itu sendiri kalau buat aku adalah seseorang yang pandai lah main game gitu kan. Tapi kalau udah namanya gamers itu ada nilai plus di lain hal setelah dia main game. Entah itu sekarang game itu bisa dikaitkan dengan skill, bisa dikaitkan dengan charity, bisa dikaitkan dengan bisnis, banyak hmm. gitu loh. Jadi kalau di pandangan aku sendiri, gamers itu bukan hal yang buruk dan orang yang sudah bisa diakui bahwa orang yang mampu dan punya kemampuan sama gitu lah. Berarti kalau gua nangkepnya sih kalau menurut lu gamers itu berarti orang yang bisa dibilang mengambil manfaat lah ya dari game itu ya kan? Iya, Eh, iya. Kalau aku lebih lebih ngeliatnya ke arah positif ya kalau aku. nah, tapi Mm-mm. eh lu kan udah istilah dibilang ada lah pasti kan teman gamers ataupun Iya ada. yang hobi games segala macam ya kan. Menurut lo nih, ketika lu Mm. temenan sama mereka nih atau bergabung di circle mereka kayak gitu, enak gak sih menurut lo? Enak, seru, Eh, nyaman sih. Tapi apa ya? Itu tadi ketika mereka lagi mabar ya ibaratnya aku di situ terus aku lagi nggak main misalnya. Emang agak cringe ya sendirian. Tapi enggak juga sih mereka pasti kayak secara personality apa nih enak lah ini ya. ya enak dong. Eh, Kayak mereka juga kan kalau di lagi main game tuh ngobrol ya, ngobrol. eh, Itu sih yang kayak maaf kayak bacaan-bacaan mereka tuh asik gitu loh, ngerti gak sih? Kayak eh, menghibur. Makanya aku bilang tadi pas aku main PUBG, coba main PUBG dulu tuh mencoba juga buat komunikasi sama orang-orang ini di luar teman-teman aku juga di eh. luar pas kita main random gitu kan. Banyak juga. Jadi seru sih eh, punya circle gamers tuh seru. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari gua ya. Lu ini kan Hmm. punya pasangan ya kan? Punya cowok Mhm. nih. Cowok lu main game Mhm. gak sih? Main game. Nah, oke, main Main game, game ya, main main game. game. Terus reaksi lu terhadap cowok lu yang main game itu gimana? Apakah sedikit risih atau ya gimana lah kayak gitu ya kan? Kalau misalkan punya cowok suka main game Heeh. itu ada plus minusnya sih. Plus minusnya. Eh, Kalau aku sih ngedukung juga. Tapi ketika ada hal-hal yang kayak di luar batasan artinya suka lupa waktu. Bukan waktu dengan aku sih, eh, kayak waktu dengan kuliah atau dan lain-lain. Itu kan bakal ngeganggu tuh ketika bukan gamenya kan, bukan hmm. gamenya kayak orangnya gitu. Itu aku bakalan nggak setuju. Tapi kalau misalkan dia kayak ikut turnamen atau mabar terus kayak menghasilkan gitu lah ya, menghasilkan hal-hal yang positif lah buat diri dia dan teman-temannya itu aku setuju. Tapi dia Tapi lebih kalau udah milih lu ya daripada game masih. mhm, nggak sih game kayaknya. Nggak. Imbang lah, imbang. Ah, karena Game tetap ah, jalan. karena sepengetahuan gua ya Mm-mm. kan, ketika gua dulu nih, Mhm. gua dulu kan punya pacar juga. Gua Mhm. ketika soalnya kan biasanya kalau kalau orang ini pengen main game kan biasanya malam ya kan, malam ataupun ya biasanya Iya sih malam, orang lebih sering malam malam sampai kan. pagi gitu. Nah, Mm-mm. malam kan biasanya lu mau video callan ataupun mau chatan segala macem nih. Ya, Dan ya ketika cowok lu ataupun gua nih yang hobi main game kan pasti pengen main game juga nih dibanding video callan iya, ataupun hal-hal yang dengan lu kayak gitu kan, chatan segala macem. iya betul. Nah, Mm-mm. jadi gua dulu sering ya gua udah biasanya dulu sering
Kayak terabaikan gitu enggak doinya gitu. ngebohongin aja kayak gitu, ngebohongin dalam artian Oh, ya udah gue udah tidur. ngomong tidur kayak gitu tapi nggak tidur kayak gitu, dibanding Tapi di kalau dia nonton nih ngeliat nih mantan kamu nih. dibanding eh gue harus nggak apa bisa dibilang dibanding mending gue ngebohongin kayak gitu dibanding gue nggak tidur tapi gue nggak istilahnya nggak dibales istilahnya chat dia kan karena gue fokus main game. Iya, Karena betul betul. karena menurut gue pribadi eh karena mungkin karena gue gamers juga ya, jadi pikiran gue pengen dong untuk Hmm, ada waktu untuk game gue sendiri, nggak pengen diganggu oleh iya, siapapun kayak gitu. hobi ya. Ah, Iya, betul. Kalau aku bukan tipikal pacar yang kayak annoying. Jadi kayak hmm, ngeganggu ketika dia hobi sesuatu. Malahan kalau aku kayak misalnya dia main game apa nih, eh, aku coba gitu loh. Aku coba nah, gitu. Misalnya main game PUBG, ya udah aku belajar. Walaupun pada akhirnya ya skill aku gitu-gitu aja dan gimana, karena ya ya udah. menurut gua udah bagus sih ketika lu tadi cowok lu menganggap aja hobi main game nih. Terus juga lu ngembangin dengan Mm-mm. ya mungkin nyoba-nyoba sekali-sekali biar bisa mabar lah ya. Karena Sekali-sekali lah, iya. menurut gua ketika lu udah punya hobi yang sama dengan pasangan lu makin Makan lebih lebih asik. enak, makan lebih enak. Iya. Lebih enak Iya. dalam artian lu Kalau bisa satu frekuensi loh kayak gitu. ya Heeh. sih kalau aku kayak gitu sih. Kenapa ya? Karena lebih baik aku tahu dia main game, Hmm. udah gitu aja daripada dia aneh-aneh yang lain kayak gitu. Tapi balik lagi kayak gini, nggak semuanya mungkin perempuan di luar sana punya pemikiran Iya, yang iya, iya. sama kayak aku. Dan nggak semua cowok-cowok di luar Iya, sana benar-benar. mungkin punya prinsip yang sama juga gitu kan. Kadang kayak ya udah lah, daripada pacarnya ikut main game mending dia solo main main sama teman-temannya lebih apa mau nge-push rank dan lain-lain mungkin kayak gitu. Tapi balik lagi gini, balik lagi keputusan antara dua belah pihaknya mau mau pacarannya yang gimana gitu loh. Mungkin lebih Kalau balik-balik misalkan ke saling dukung, prioritas masing-masing lah ya, lebih milih ya. pacar atau lebih milih game tadi kan. Mm-mm. Kalau misalkan saling dukung ya gitu. Tapi kalau misalkan ada yang pro sama kontra tentang hal-hal yang game dan itu termasuk hal yang apa ya sensitif buat dibahas di hubungan kayak aku nggak suka dan lain-lain, ya udah nggak bisa gitu loh. Tapi pernah nggak lu punya Mhm. mantan yang non gamer nih, punya mantan yang dalam artian nggak terlalu hobi nih main game, ada nggak sih dulu? So far nggak ada. Kebanyakan main game semua ya. Pasti pasti main game, ya pasti Soalnya main game semua. soalnya gue misalkan emang lu tadi ada, gue pengen nanyain lebih enak Apa pacaran tuh? dengan yang suka game atau enggak nih? Oh, kalau misalkan pacaran kali, kalau pacaran kali emang rata-rata games. Kalau misalkan deket kali ya. Kalau deket sama orang yang kayak nggak suka main game Heeh. itu pernah kalau deket doang. Tapi kan akhirnya nggak jadi pacar, Soalnya iya kan? soalnya gue sering denger meme-meme kayak gitu kan. Misalkan gamers nih, Mm, dia nyebutnya mm. gue udah mainin game ya, jadi gue nggak akan mainin hati perempuan lagi nih. Nah, aku setuju sih. Aku Gue pernah sering bersitu dan ngeliat yang aku kayak gitu. setuju. Ya, aku setuju sih. Karena apa ya? Eh, apa ya? Orang tuh menghibur diri beda-beda. Hmm, Orang punya hobi juga beda-beda. Jadi lebih baik dia hobinya main game banding yang daripada lain ya buat kan. mainin hati Eh, perempuan atau hal-hal yang bisa nyakitin aku sebagai pacarnya nanti gitu kan. Jelas main game aku juga bisa belajar misalnya dikit-dikit tentang game terus bisa main game ya mengubah satu pandangan yang buruk misalnya jadi baik gitu loh sebisa mungkin gitu. oke, oke, oke. Nah mungkin dari lu sendiri nih ada nggak yang mau Mhm. disampaikan ke mungkin ke gua atau ke subscriber gua atau ke channel gua sendiri, ada nggak? Em, ini ya buat teman-teman. Em, kalau aku sih suka banget kalau misalkan orang itu ketika dia punya hobi Hmm, terus menghasilkan sesuatu yang positif, entah itu berbagi, entah buat dirinya sendiri. Karena kenapa? Ketika kita apa ya udah bisa berbagi sama orang, itulah hal yang paling buat diri kita tuh jadi lebih baik. Buat diri lebih kita jadi lebih berguna baik lah ya. ketika kita iya Eh, gitu loh. Jadi jangan kamu main game buat hal-hal yang buat wasting time, buat hal-hal yang gak penting. Kayak kamu pribadi eh, live terus eh, buat charity yang seperti itu. Karena apa ya? Bisa jadi hal-hal kecil yang kamu lakukan sekarang tuh bisa berbuahkan hasil di kemudian hari gitu loh. Entah buat hmm, kamu ataupun orang-orang yang nonton di luar sana. Kan semuanya entah di Indonesia, luar Indonesia kan banyak kan bisa nge-reach video ini dan pesan aku selalulah ambil apa ya
pesan yang baik dari setiap apapun itu, entah hal-hal game, entah orang yang sedang main game, hal apapun itu. Kalau ke situ aja sih pesan dari aku, jangan lupa. Oke deh, mungkin eh segitu dulu ya Ca untuk eh, Oke, thank hari ini. Gua ucapin you. terima kasih banyak nih karena udah mau gabung Oh, dan ngeluangin waktunya di podcast makasih gua. juga loh. Semoga Iya, kedepannya kita bisa kerjasama lagi. Mungkin ketika lu nanti kan, siapa tahu kan amin. abis dari sini lu pengen nyoba main game bisa mabar, collab kayak gitu. Eh, Amin, amin ya. Oke Amin oke. ya, semoga Mungkin ya. segitu dulu ya Ca. Gua ucapin makasih ya sekali lagi. Oke. Bye bye. Ya, sama-sama makasih. Siap. Nah, oke teman-teman. Jadi itu tadi bincang-bincang kita dengan teman gua Caca tadi. Jadi ternyata ketika kita udah bincang-bincang dengan dia, orang yang nggak main games pun sebenarnya teman-teman itu punya keinginan untuk bisa dibilang terjun lah ya ke dunia games, baik itu jadi youtuber ataupun streamer ataupun yang lain-lainnya. Dan si Caca tadi dia lebih milih jadi streamers. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian tahu game apa selanjutnya yang bakal gue mainin. Oke, gue ucapin terima kasih. Sampai jumpa di report episode selanjutnya. Goodbye, dadah.